Gadis itu terkejut bukan main. Hadiah ulang tahun yang ia siapkan dengan hati-hati untuk ibunya, ternyata berubah menjadi jasad dingin ayahnya sendiri. Padahal jelas-jelas ia memberikan sebuah patung Buddha, dan baru saja ayahnya masih berada di aula pesta menyambut tamu. Bagaimana mungkin sekejap berubah menjadi mayat di dalam kotak hadiah? Saat ia masih bingung, adiknya tiba-tiba menudingnya di depan semua orang, mengatakan cara kematian ayah persis seperti di komik yang ia gambar. Ditambah lagi rekaman CCTV pun menunjukkan dialah pelakunya. Orang-orang langsung bergunjing, bahkan sang ibu pun percaya bahwa ia pembunuh ayahnya. Gadis itu panik. Bagaimanapun juga ia tak bisa menjelaskan dengan jelas. Akhirnya ia ditangkap polisi. Saat persidangan, karena bukti dianggap kuat, hakim langsung menjatuhkan vonis mati padanya. Namun sampai akhir, ia tetap tak mengerti mengapa patung Buddha bisa berubah jadi jasad ayah. Tak lama kemudian ia sadar, semua ini pasti konspirasi yang direncanakan orang lain. Namun ayah sudah tiada, dan ia hanya bisa mati dengan penuh pertanyaan. Mungkin langit merasa kasihan padanya. Ia tiba-tiba terlahir kembali ke hari ulang tahun ibunya. Waktu kematian ayah di kehidupan lalu adalah jam 10 malam. Sekarang baru jam 9. Masih ada 1 jam untuk mengubah takdir. Namun saat itu juga, adiknya bersama sahabatnya datang menemuinya, meminta melihat komik terbaru yang ia buat. Gadis itu langsung teringat. Di kehidupan sebelumnya di saat inilah ia lengah memberikan draft komik, dan metode pembunuhan di komik itu dipakai untuk menghabisi ayahnya. Menyadari hal ini, ia tahu adiknya selama ini hanya berpura-pura manis, padahal diam-diam selalu menjebaknya, bahkan karena fitnah adiknya. Dalam keluarga ini tidak ada yang menyukainya selain sang ayah. Adiknya berkata sahabatnya sangat suka membaca komik, dan kebetulan ia adalah komikus misteri, makanya dibawa untuk melihat karya barunya. Gadis itu langsung sadar, kematian ayah pasti ada hubungannya dengan keduanya. Maka ia pun beralasan komiknya belum selesai, nanti akan ia antar sendiri. Begitu mereka pergi, ia langsung mengambil draft komik itu dan membakarnya dengan tangannya sendiri. Namun ia tahu hanya itu tidak cukup, ia harus memastikan kotak hadiah tidak bermasalah. Saat membuka kotak dan melihat patung Buddha masih ada di dalamnya, barulah ia sedikit lega. Untuk berjaga-jaga, ia memasang alat sensor di dalam kotak. Begitu kotak dibuka, ponselnya akan langsung berbunyi. Semua sudah ia siapkan. Ia pun berniat terus berada di sisi ayahnya. Selama berhasil melewati jam 10 malam, takdir pasti akan berubah. Ia pun kembali ke aula mencari ayah. Namun saat baru ingin berbicara, ibunya langsung memotong, memintanya pergi menemui teman-teman. Ia teringat di kehidupan sebelumnya. Di saat inilah ayah pergi dan akhirnya muncul di dalam kotak hadiah sebagai jasad. Maka ia memaksa ikut ayah. Adiknya pura-pura baik hati mencoba mencegah, mengajaknya menemui sahabatnya. Tapi gadis itu semakin curiga, semakin yakin adiknya ada hubungannya dengan kematian ayah. Ia pun menepis tangan adiknya, bersikeras mengikuti ayah. Ibunya mencoba melarang lagi, namun ayah justru setuju, mengatakan ini kesempatan untuk mengenalkan putrinya pada tamu-tamu. Saat itu ia membuka ponsel, kotak hadiah belum tersentuh. Ayah lalu berkata ingin ke kamar kecil. Gadis itu langsung bilang ingin ikut, namun dimarahi ibunya. Ia sadar ini tak pantas, maka ia memanggil kepala pelayan agar menemani ayah. Kini waktu sudah tinggal 5 menit menuju jam 10. Kotak hadiah tetap aman. Lalu tibalah saat para tamu mulai memberikan hadiah. Adiknya mengeluarkan kalung mutiara mahal, mendapat banyak pujian. Lalu ia mendorong gadis itu ke depan, memintanya mempersembahkan hadiah. Gadis itu baru ingin bicara, namun dipotong oleh adiknya, mengatakan gadis itu menyiapkan patung Buddha yang ia pahat sendiri. Tamu-tamu pun langsung minta melihatnya. Ia hanya bisa berkata harus mengambilnya di kamar. Namun ibunya malah menyuruh kepala pelayan membawa kotak itu ke aula. Melihat ponselnya masih tidak